Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 3 mahasiswa kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai tugas kimia organik 1, yakni senyawa hidrokarbon ikatan rangkap 3 atau biasa dikenal dengan nama alkuna. Baik, perkenalkan saya Nurul Hasanah dan teman saya Siti Resti Despianti dan Nurlaila Al-Hasin. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 3 poin dari tugas ini, yakni pengertian alkuna, rumus umum dan deret homolog, dan yang terakhir, tata nama dan isomer alkuna. Baik, untuk pengertian alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Salah satunya adalah etuna, yang disebut juga sebagai asetilen dalam perdagangan atau sebagai pengelasan. Serta alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifati tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3. Pada penamaan alkuna dinamakan sesuai dengan alkana dengan jumlah atom karbon yang sama namun dengan akhiran una. Baik, selanjutnya yaitu rumus umum dan deret homolog alkuna. Oke, untuk rumus umum alkuna yakni CnH2n kurang 2. Nilai N dimulai dari angka 2 atau tidak ada metana seperti di rantai karbon alkana. Dan deret homolog alkuna dapat dilihat pada slide di samping. Dari tabel tersebut, kita dapat lihat bahwa setiap suku alkuna dengan suku berikutnya memiliki selisih CH2, sehingga alkuna juga merupakan deret homolog. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa dalam deret homolog alkuna tidak ada metuna atau jumlah atom C sama dengan 1. Karena untuk pembentukan ikatan rangkap 3 antar atom karbon, jika atom karbonnya cuma 1 seperti pada metana, maka atom karbon tidak mempunyai pasangan untuk melakukan ikatan rangkap 3. Karena untuk pembentukan ikatan rangkap 3 itu harus membutuhkan 1 atom karbon. Maka selanjutnya yaitu mengenai tata nama dan isomer alkuna. Untuk tata nama alkuna diturunkan dari nama alkuna diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan penggantian akhiran ana menjadi una. Nah, tata nama alkuna bercabang seperti penamaan alkena serta hampir sama dengan penamaan pada alkana, tetapi memiliki perbedaan, yaitu perbedaan yang pertama, rantai utama harus mengandung ikatan rangkap dan dipilih yang terpanjang. Tetapi penomoran diprioritaskan dari rantai atom C terpanjang yang mengandung rangkap 3. Yang kedua, nomor posisi ikatan rangkap ditulis di depan nama rantai utama dan dihitung dari ujung sampai letak ikatan rangkap yang nomor urut C-nya terkecil. Yang ketiga, urutan nomor posisi rantai cabang sama seperti urutan penomoran ikatan cabang rantai utama. Dan yang keempat, digunakan awalan tri, tetra, penta, atau poli di depan akhiran una jika terdapat lebih dari 1 ikatan rangkap. Baik, untuk isomer alkuna, seperti yang kita ketahui bahwa keisomeran struktur terjadi akibat perbedaan susunan ikatan antara atom-atom ataupun gugus-gugus fungsi dalam suatu molekul.
Keisomeran struktur dapat dibedakan menjadi isomer posisi di mana perubahan posisi dialami oleh ikatan rangkap. Yang kedua yaitu isomer posisi di mana perubahan posisi dialami oleh rantai cabang. Nah, ini dapat kita lihat contoh yang ada di slide di samping, yaitu di mana ini isomer C5H8 atau biasa dikenal dengan pentuna. Nah, untuk isomer yang pertama yaitu normal pentuna atau satu pentuna, di mana letak rangkap 3 itu berada di atom C nomor 1. Dan isomer yang kedua yaitu 2 pentuna, yang mana rangkap 3 terletak pada atom C nomor 2. Nah, untuk contoh yang ketiga, isomer C5H8 atau pentuna yaitu 3 metil 1 butuna, yang mana 3 untuk atom C di nomor 3 terdapat cabang metil dan rangkap 3 terletak di atom C. Dan jumlah rantai induk itu ada 4. Dengan diganti akhiran ana menjadi una, maka menjadi 3 metil 1 butuna. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sifat fisika alkuna dan seterusnya yang akan dijelaskan oleh saudari saya Siti Resti Despianti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Resti Despianti akan melanjutkan materi dari Nurul Hasanah. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu 1. Sifat fisika alkuna, reaksi kimia alkuna, dan proses pembuatan alkuna. Sifat fisika alkuna. Adapun sifat fisika alkuna yaitu 1. Sedikit larut dalam air. 2. Titik didih alkuna mirip dengan alkana dan alkena. Semakin bertambah jumlah atom C, harga Mr makin besar, maka titik didihnya pun makin tinggi. 3. Merupakan senyawa nonpolar. Akibatnya, alkuna tidak mudah larut dalam air. 4. Pada suhu kamar, alkuna dengan C2 sampai C4 berwujud gas, alkuna dengan C5 sampai C15 berwujud cair, dan alkuna dengan C16 dan seterusnya berwujud padat. Pada alkuna rantai lurus, semakin panjang rantai C-nya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Sedangkan pada alkuna rantai bercabang, semakin banyak cabangnya, maka akan semakin rendah titik didihnya. Reaksi kimia alkuna. Reaksi kimia alkuna ini terdiri menjadi 4 reaksi, yaitu 1. Reaksi adisi atau reaksi dengan X2 dan HX, yaitu reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap oleh hidrogen atau H2, halogen atau X2, dan asam halida atau HX. Adapun contoh dari reaksi adisi ini dapat dilihat pada slide di samping, di mana ada adisi hidrogen halida, R atau alkil berikatan dengan C rangkap 3 berikatan dengan halida atau H akan menghasilkan struktur alkena rangkap 2, kemudian akan bereaksi dengan asam halida menghasilkan struktur alkana atau rangkap tunggal. 2. Reaksi hidrogenasi merupakan proses penambahan hidrogen pada ikatan rangkap dari rantai atom karbon minyak atau asam lemak sehingga mengurangi tingkat kejenuhan dari minyak atau asam lemak tersebut. Adapun contoh dari reaksi hidrogenasi ini dapat dilihat pada slide di samping, di mana R atau alkil berikatan dengan C rangkap 3 akan kemudian berikatan dengan R aksen. Terus ada penambahan hidrogen akan bereaksi dengan H yang akan menghasilkan rantai tunggal atau alkana. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi reduksi atau reaksi dengan H2. Adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur
maupun molekul. Selain ditandai dengan bilangan oksidasi, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Reaksi redoks terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Adapun contoh dari reaksi reduksi ini yaitu reaksi reduksi logam amonia yang dapat dilihat pula pada slide di samping, di mana R atau alkil berikatan dengan C rangkap 3 berikatan dengan R aksen akan bereaksi dengan logam dan amonia yang akan menghasilkan rantai karbon rangkap 2. 4. Reaksi hidrasi merupakan reaksi kimia di mana suatu zat dikombinasikan dengan air. Dalam zat organik, air ditambahkan pada substrat tak jenuh, biasanya merupakan suatu alkena atau alkuna. Jenis reaksi ini digunakan secara industri untuk menghasilkan etanol, isopropanol, dan 2-butanol. Adapun contoh dari reaksi hidrasi ini yaitu propana bereaksi dengan air, lalu yang mana H2O akan bereaksi dengan propuna, maka akan terjadi perpindahan dan akan menghasilkan propanon atau keton atau gugus alkuna menjadi gugus fungsi. Reaksi hidrasi ini dapat dilihat pada slide di samping. Pembuatan alkuna. Menurut Wardia, pada tahun 2016 menyatakan bahwa alkuna dapat juga dibuat dengan menggunakan reaksi eliminasi, tetapi dibutuhkan kondisi yang lebih kuat sehingga kadang dijumpai perpindahan ikatan rangkap 3 dari satu posisi rantai ke posisi lain. Adapun contoh reaksi ini yaitu reaksi asetilida logam dengan alkil halida primer yang dapat dilihat pada slide di samping, yang mana alkuna terminal dapat bereaksi dengan natrium amida NH2 menghasilkan natrium alkunida atau NH3. Adapun reaksi lain untuk pembuatan alkuna yaitu dengan reaksi dehidrohalogenasi alkil dihalida. Pembuatan alkuna dengan cara ini biasanya menggunakan dihalida finisal atau dua unsur halida terikat pada dua atom karbon yang berikatan seperti 1,2. Adapun reaksi ini dapat dilihat pada slide di samping, di mana 1,2 dikloropropana ditambah dengan kalium hidroksida menghasilkan 1 propana tambah 2 KCl ditambah 2 H2O. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nur Laila Al-Hasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan sumber dan kegunaan alkuna. Alkuna secara alami ditemukan dalam bentuk gas alam dan ditanam. Meski demikian, alkuna juga dapat diperoleh dengan reaksi kimia. Sebagai contoh etuna, C2H2 dapat dibuat dengan mereaksikan kalsium karbida dengan air. Gas etuna ini sering digunakan sebagai media dalam proses pengelasan dan pemotongan logam karena memiliki suhu pembakaran yang paling panas dari senyawa organik lainnya. Selain itu, alkuna juga dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pengelasan dan pemotongan logam, bahan baku pembuatan gas karbit, dan sebagai pelarut senyawa organik. Selanjutnya, hibridisasi alkuna. Dalam hibridisasi dikenal ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma adalah ikatan yang kerapatan elektronnya sepanjang garis penghubung inti, sedangkan ikatan pi adalah ikatan yang terbentuk dari tumpang tindih dua orbital p.
yang berdampingan, menyebabkan kerapatannya elektronnya di atas dan di bawah bidang yang berisi kedua ikatan inti, di mana untuk alkuna terdapat tiap ikatan ada satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Selanjutnya, ikatan rangka antar atom C terjadi karena dua jenis ikatan, yaitu ikatan sigma dan pi. Kekuatan ikatan pi lebih lemah dibandingkan ikatan sigma. Hal ini terjadi karena hibridisasi dalam ikatan pi terjadi secara lateral, badan orbital saling berjajar berdampingan. Hibridisasi tipe ini tidak menyebabkan elektron berpasangan dalam satu orbital hibrida sehingga elektronnya lebih mudah berinteraksi dengan atom lain yang lebih elektropositif. Dengan kata lain, ikatan pi lebih mudah putus daripada ikatan sigma. Pada etuna Hc ditemukan keempat atom terletak pada satu garis linier. Hal tersebut menunjukkan atom karbon dalam etuna menggunakan orbital hibrid sp untuk berikatan dengan atom-atom lain. Orbital hibrid sp pada karbon terbentuk sebagai hasil hibridisasi orbital 2s dan 1 orbital 2p. Dua orbital 2p yang lain tidak berubah. Penataan geometri orbital sp adalah linier, bersudut 180 derajat. Dua orbital p terletak tegak lurus pada orbital sp. Selanjutnya, dua orbital hibrid sp dari dua atom C membentuk satu ikatan C, sedangkan orbital pz dari setiap karbon membentuk ikatan pi melalui overlap sisi ke sisi, dan orbital py overlap dengan cara serupa. Dengan demikian, terbentuk tiga ikatan atau ikatan rangkap tiga antara C dan C, yaitu ikatan sp2-sp2 dan dua ikatan pi dalam modul PLPZ organik. Selanjutnya, pembentukan ikatan pada etuna. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.